Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya? Sehat selalu kan? Nah, adik-adik kita bertemu lagi, tetapi minggu ini minggu istimewa karena kita merayakan ulang tahun gereja kita. Karena lagi senang nih, kenapa? Ada bunga karena merayakan ulang tahun gereja tercinta kita, Gereja Isa Al-Masih. Ulang tahunnya adik-adik tahu nggak tanggal berapa? Ulang tahunnya itu tanggal 29 September. Sekarang kita minggu ini kita merayakannya ulang tahun yang ke-46 gereja kita ucapin selamat ya, selamat ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Raja Wali. Biar kita semua makin bertumbuh iman kita. Nah, karena percaya adik-adik juga walaupun sudah lama kita tidak bertemu, adik-adik pasti sudah bertumbuh. Ada yang pasti sudah tinggi bertumbuh, tetapi itu bertumbuh secara fisik. Sekarang kita mau bertumbuh secara rohani juga. Makin hari kita makin mengasihi Tuhan, makin mengenal Tuhan. Bukan ya adik-adik ya? Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sudah duduk yang manis? Di mana? Ayo, Alkitabnya sudah disiapkan. Kita nanti mau membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Sudah? Sudah. Kalau sudah itu, tadi adik-adik udah memuji nama Tuhan, udah mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sekarang kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita mau berdoa ya. Oke. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah baik. Tuhan telah menjaga dan melindungi kami, menjaga kesehatan tubuh kami masing-masing, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu dan kami juga mau diajar melalui firman-Mu agar kami makin hari makin lebih mengasihi Engkau dan makin lebih lagi mengenal Engkau dan menuruti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pasti adik-adik sudah ada yang udah terima raport atau udah selesai ulangan lah ya, PTS. Pasti hasilnya baik kan? Bagus. Karena yakin, karena adik-adik tuh rajin belajar, walaupun belajar di rumah saja dan belajar secara online, tapi adik-adik belajar dengan tekun. Pasti Tuhan menolong ya. Rapotnya semua bagus-bagus kan? Oke, sekarang kita mau belajar dari firman Tuhan. Minggu kemarin ceritanya apa ya, tentang apa tahu nggak adik-adik? Ini masih berlanjut ceritanya tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ada di kitab Perjanjian Lama ya. Waktu beberapa minggu yang lalu kita belajar kitab Perjanjian Baru, sekarang kitab Perjanjian Lama, yaitu ada di kitab Yunus. Yunus itu termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil. Nah, adik-adik sudah buka Alkitabnya? Mari kita mau lihat, kita buka dulu ya tentang kitab Yunus. Yunus itu setelah Obadjah, sebelum Mikah. Oke? Coba udah kita buka dulu, nanti jadi gampang lihatnya. Udah dapat belum? Setelah Obadjah ya, Yunus. Sudah disiapkan, dibuka Yunus ya. Nah, minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, betul-betul sekarang minggu terakhir, kita menceritakan tentang Nabi Yunus. Adik-adik kalau tahu ya, adik-adik tiap hari baca Alkitab nggak? Kan nanti adik-adik baca, ini suatu cerita yang seru banget tentang kisah Nabi Yunus. 2 minggu yang lalu, minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, gimana Yunus dia melarikan diri. Tuhan suruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Tapi Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan memelihara Yunus. Yunus tidak dihukum, Yunus tidak binasa, melainkan dia dipelihara. Dia masuk ke ikan, ke dalam ikan 3 hari. Setelah itu dia keluar dan dia tidak jadi ke Tarsis karena Tuhan menyuruh dia ke Niniwe. Ngapain dia ke kota Niniwe? Karena dia harus memberitakan firman Tuhan. Tuhan bilang, Yunus, kamu pergi ke kota Niniwe. Ya, minggu kemarin udah dengar ya. Karena di sana orang pada berbuat dosa. Kamu peringatin dia. Kalau dia memang tetap tidak mau bertobat, aku akan membinasakan sekota itu. Nah, Yunus akhirnya dia taat, dia setuju, dia taat. Kalau sebelumnya dia pergi ke Tarsis sampai dia dimakan di dalam perut ikan, tapi Tuhan terus pelihara dia. Sekarang Yunus
ke Niniwe. Dia bilang, oke Tuhan, saya ke Niniwe. Yunus ke Niniwe, dia memberitakan firman. Dia bilang, hai orang Niniwe, bertobatlah, karena Tuhan akan memusnahkan engkau kalau engkau tidak bertobat. Kembalilah, jangan engkau berbuat dosa lagi. Wah, orang Niniwe itu pada takut setelah Yunus berkhotbah dengan penuh Roh Kudus. Orang Niniwe takut. Mereka, mau dimusnahkan. Waduh, lebih baik kita sekarang bertobat nih. Kita tahu Tuhannya Allah Israel itu Tuhan yang penuh kasih. Rajanya pun juga bilang begitu. Hai rakyatku, karena nanti kota ini akan dimusnahkan kalau kita tidak mau bertobat. Sekarang kita berbalik, kita bertobat, kita jangan lagi berbuat dosa. Sekarang kalian berpuasa, bertobat, Tuhan pasti akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Benar ya adik-adik ya, semua rakyat di kota Niniwe mereka benar-benar bertobat. Mereka meninggalkan kejahatannya, perbuatannya yang jahat, dan mereka bertobat. Akhirnya dihukum nggak? Enggak, karena Tuhan melihat, aduh iya ya, kasihan ya, karena mereka sudah berbalik dan aku tidak jadi menghukum. Coba kita lihat baca ya di kitab Yunus pasal 3 ayat 10. Coba adik-adik kita baca sama-sama. Udah baca kan, udah buka Alkitabnya ya. Yunus pasal 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, Allah menyesal. Dia lihat, waduh, orang di kota Niniwe sekarang sudah bertobat, sehingga tidak jadi dibinasakan, tidak jadi dimusnahkan, sehingga Tuhan berbelas kasih kepada kota Niniwe. Tapi apakah Yunus senang? Seharusnya Yunus senang ya, tapi dia tidak. Kenapa? Coba kita baca. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ayat pasal 4 ya, kita baca. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Nah, Yunus marah, dia bilang, Tuhan, aku tahu Tuhan itu Tuhan yang pengasih dan penyayang. Sebenarnya saya nggak mau Tuhan pergi ke kota Niniwe. Nah, sekarang gimana? Kota Niniwe nggak jadi dimusnahkan. Yunus marah, Yunus kesel kepada Tuhan. Dia pikir kota Niniwe biarin dia dimusnahkan oleh Tuhan, karena itu bukan bangsa Israel, bukan bangsa pilihan Tuhan. Yunus masih kesel kepada Tuhan. Dia berdoa, dia tahu, aku tahu Tuhan yang penuh kasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tuhan pasti tidak akan memusnahkan kota itu. Tapi Tuhan, itu kan dia udah berbuat dosa, Tuhan musnahkan saja. Yunus marah, dia kesel sama Tuhan, dia marah. Tuhan tahu Yunus marah, Tuhan tahu. Terus Tuhan bilang, nih Yunus ngambek ya, kalian lihat wajahnya cembetut, wajahnya cembetut. Tuhan tanya, pantaskah engkau marah Yunus? Yunus bilang, iya Tuhan, orang Niniwe itu jahat-jahat, dia harus dimusnahkan. Kenapa Tuhan tidak memusnahkan? Kenapa Tuhan tidak jadi memusnahkan? Aku sudah bilang kepada kota Niniwe, 40 hari lagi kotamu akan dimusnahkan. Yunus ngambek. Dia bilang, dia mau lihat apakah benar Tuhan jadi memusnahkan kota Niniwe. Dia mau tunggu sampai 40 hari. Dan Yunus nunggu ya, dia pindah. Kata Tuhan, kenapa engkau marah Yunus? Yunus ngambek, dia diam aja, mukanya cembetut. Kalian kok ngambek seperti itu nggak? Mukanya cembetut, ngambek. Dan Yunus dia mau tungguin apa benar Niniwe dimusnahkan oleh Tuhan. Terus udah begitu dia nunggu. Nah, Tuhan berbelas kasih kepada Yunus. Dia bilang, aduh gak apa-apa, anakku lagi ngambek. Tuhan lalu menumbuhkan pohon. Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Dia menciptakan semuanya. Dia ciptakan pohon, dia ciptakan binatang. Kita juga ciptaan Tuhan. Tuhan memberikan
pohon yang teduh kepada Yunus, sehingga Yunus tidak kepanasan ya. Walaupun dia lagi hatinya yang panas, tetapi sejuk. Yunus senang juga di pohon ini, ada kesejukan, sejuk, sehingga dia bisa beristirahat, dia bisa hatinya tenang, dia beristirahat hatinya tenang. Nah, dia tidur. Tuhan tahu Yunus butuh istirahat. Pada saat Yunus tidur, nah Tuhan mau tahu nih, Yunus masih nampak apa enggak. Terus pohon itu dimakan oleh ulat. Tuhan ciptain semua, Tuhan berkuasa ya, dimakan oleh ulat, sehingga pohon itu layu, mati semua karena dimakan sama ulat yang Tuhan ciptakan juga ya. Terus begitu udah, pada saat Yunus bangun keesokan harinya, dia kaget, pohonnya layu. Dia marah lagi, Tuhan kenapa pohon ini layu? Nah, kita baca yuk di pasal 4 ya. Pasal 4 ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak mengampuni kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Nah, segera setuju. Ayat pasal 8 ya. Ayat 8, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia dengan lesu dan berharap supaya mati. Kata, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah, kata Yunus. Selayaknya aku marah. Kata Tuhan, kenapa engkau marah? Layakkah engkau marah? Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tuhan ingetin Yunus, sama pohon aja kamu marah kepadaku. Engkau gak tahu siapa yang menciptakan pohon itu. Aku berhak pohon itu tumbuh, pohon itu mati. Aku berhak atas semuanya karena aku yang menciptakan. Tapi Tuhan, engkau tidak kasihan kepada kota Niniwe. Rakyatnya 120 orang, 120.000. Itu suatu kota, suatu rakyat yang banyak. Masa kalau mereka binasa, apa engkau tidak kasihan jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan? Yunus tersentak. Ya benar juga ya. Orang Niniwe kan kalau aku tidak memberitakan firman, siapa itu Tuhan yang kita harus sembah? Siapa itu Tuhan yang telah mati untuk menebus dosa kita? Siapakah itu Tuhan yang penuh kasih? Siapakah itu Tuhan yang selalu memperhatikan kita? Dia tidak tahu. Orang Niniwe itu tidak tahu kok tidak ada yang memberitakan firman. Dia tidak tahu mana tangan kiri, mana tangan kanan. Maksudnya dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia terus berbuat dosa. Dia tidak tahu bahwa berbuat dosa itu nanti hukumannya akan binasa. Nah, sekarang orang Niniwe sudah tahu kebenarannya, sehingga dia tidak mau berbuat dosa lagi, dan dia sudah bertobat, sehingga Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Yunus akhirnya tersadar. Dia bilang, benar Tuhan, aku jadi tidak kasihan kepada kota Niniwe. Sekarang atas Tuhan memperingatkan Yunus, Roh Kudus bekerja. Yunus akhirnya menyadari, dia mohon ampun kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan benar, Tuhan telah memimpin. Waktu saya masuk ke dalam ikan, saya tidak dibinasakan. Terus Tuhan juga memberi kesempatan kepada saya untuk hidup, sehingga saya dapat memberitakan firman di kota Niniwe. Dan pada saat saya ngambek, saya marah, tapi Tuhan terus memperingatkan Yunus, kamu gak boleh marah, kamu gak boleh ngambek, kamu gak boleh kesel. Siapakah saya ini Tuhan sehingga kesel? Nah, adik-adik suka begitu gak? Misalkan kesel sama siapa?
kesel juga, misalkan sama orang tua kita, sama papa, sama mama. Kesel lagi enak-enak main, misalkan main game, lagi enak-enak main, disuruh mandi. Padahal lagi enak nih, lagi tanggung, tapi suruh mandi. Mama cerewet lah, apa, kesel, bener. Iya, kalau adik-adik belum tahu, kalau kalian mandi malam, nanti jadi sakit, ya, masuk angin. Maka dari itu mandi jangan malam-malam. Makanya kan main game bisa ditunda, kalian mandi dulu, baru setelah itu baru kembali lagi bermain. Jadi jangan kesel-kesel, karena papa dan mama mengasihi adik-adik, ya. Begitu juga dengan Tuhan kita. Yunus kesel banget, juga wajahnya muram. Tuhan tanya, Yunus, kamu kenapa kesel? Dia kesel, tapi setelah dia tahu bahwa Tuhannya yang penuh kasih, Tuhan mengasihi kota Niniwe, Tuhan mengasihi rakyat Niniwe, walaupun itu bukan bangsa Israel, sehingga Yunus menyadari bahwa benar-benar Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Nah, begitu juga adik-adik, ya. Kita tidak boleh kesal-kesal kepada orang tua kita, terlebih-lebih kepada Tuhan juga. Kita tidak boleh kesal. Kita tahu Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih melalui orang tua kita. Orang tua kita mengasihi kita, sehingga kita juga mengasihi Tuhan. Oke, adik-adik. Nah, kalau ada teman yang belum percaya kepada Tuhan, kita juga mengasihi, kita mau memberitakan firman, kita mau memberi contoh kepada teman kita, dan kita juga mau menyenangkan hati Tuhan melalui apa? Kita taat kepada orang tua kita, ya. Adik-adik mau kan? Nah, sekarang kita hafalan kita juga masih ada di Perjanjian Lama, yaitu di kitab Mazmur, ya. Ayo kita buka Mazmur 145 ayat 9. Sudah dibuka ya adik-adik ya, nanti ikutin Kak Ana. Oke, 145 ayat 9 kita baca sama-sama ya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah, pendek kan? Dari saya, Mazmur 145 ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya, termasuk kita, ya. Kita dijadikan oleh Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang. Yunus sadar bahwa Tuhan itu tidak pilih kasih. Kalau kita selamatkan orang lain juga, kita tidak boleh egois. Yunus sadar dia tidak boleh egois mementingkan bangsanya. Bangsa lain juga perlu diselamatkan. Mari kita sama-sama Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ingat ya, Tuhan itu baik. Kita mau makin hari makin lebih mengasihi Tuhan. Kita mau makin hari lebih lagi taat kepada perintah Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, dan jangan lupa ya, rajin belajar. Walaupun belajar secara online, kita juga mau menjaga kesehatan. Jangan lupa rajin cuci tangan dan makan makanan yang sehat, serta adik-adik jangan keluar rumah, di rumah saja. Oke, mari kita mau berdoa. Kita berterima kasih atas firman Tuhan. Kita mau makin hari makin lebih mengasihi Tuhan, menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Bukan adik-adik ya? Oke, mari kita lipat tangan, tutup mata, karena mau berdoa buat adik-adik semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berbelas kasihan kepada kami. Bukan hanya Tuhan mengasihi kami, tapi Tuhan juga mengasihi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajar Tuhan kami semua untuk lebih lagi Tuhan menjadi contoh dan mau mempunyai hati untuk memberitakan firman. Terima kasih Tuhan,
Kami mau menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin mereka satu persatu. Pelajaran mereka di sekolah, Tuhan berikan hikmat, kepandaian, akal budi. Tuhan juga tolong Tuhan. Tuhan berkati kedua orang tua mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan juga tolong Tuhan, jaga kesehatan tubuh mereka. Di saat-saat seperti ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu Tuhan, COVID masih tetap ada, tapi kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Tuhan Engkau tolong Tuhan. Kami juga mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan COVID ini dapat cepat berlalu, sehingga kami juga dapat melakukan segala aktivitas kami kembali. Dan Tuhan juga tolong Tuhan untuk perekonomian Indonesia. Tuhan juga tolong Tuhan supaya Indonesia dapat ekonomi dapat berjalan dengan baik lagi. Tuhan juga tolong Tuhan untuk orang tua kami. Kami berterima kasih Tuhan, Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan memberkati orang tua kami. Tuhan juga tolong Tuhan untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Tuhan tolong bukakan mereka Tuhan, bukakan lapangan pekerjaan kembali. Tuhan juga tolong Tuhan, jika ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan juga pimpin Tuhan kehidupan mereka Tuhan, orang yang di luar sana, supaya mereka juga mengenal Engkau dan mereka tahu bahwa Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Ajak kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih setia Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Daripada kita khawatir, yuk nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan. Makan buah-buahan, jagalah kebersihan. Virus pun gak bisa melawan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan.